Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara ini. Hari ini kami rindu mendapat tuntunan tentang arti, manfaat, dan bagaimana kami berdoa. Walau kami tidak saling bertatap muka, hamba sangat yakin Roh-Mu ada di setiap ruangan di mana kami berada, sehingga kuasa si iblis sama sekali tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami, dan semua kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun sedang berada pada saat ini, harapan saya selalu, program ini boleh menemani saudara pada saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, memberi penghiburan di saat berduka, memberi terang dan visi pada saat berjalan dalam kegelapan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus adalah tabib agung. Ia menyembuhkan penyakit manusia. Ia menyembuhkan jiwa yang sakit. Ia menyelamatkan manusia dari keterpurukan dosa. Ia memulihkan hubungan Allah dengan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Keselamatan jiwa adalah yang paling penting, tetapi ia juga peduli dengan kesehatan jasmani. Ia juga tabib agung yang menyembuhkan berbagai penyakit. Pada waktu Yesus bertemu dengan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang terikat dilepaskan. Kesembuhan jasmani bukan satu kejadian yang berdiri sendiri. Kesembuhan jasmani membawa si sakit itu kepada pertobatan. Itu sebabnya ia sering berkata kepada orang sakit yang disembuhkannya, "Jangan berbuat dosa lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya akan mengajak saudara merenungkan pertemuan seorang pengemis buta dengan Yesus. Melalui cerita tentang Bartimeus, saya ingin mengajak saudara lebih jauh merenungkan tentang rahasia dari sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan. Saya ajak saudara sebentar baca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya bacakan untuk saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika Yesus datang, Bartimeus buta dapat melihat. Bartimeus adalah seorang pengemis. Pengemis adalah orang malang, hidup dari belas kasihan orang lain. Ia harus cari makan dari hari ke hari. Bartimeus tentu juga punya keluarga dekat atau keluarga jauh. Tetapi pertolongan keluarga terbatas. Dan pada waktunya, Bartimeus harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan ia bekerja sebagai seorang pengemis. Kalau pengemis itu bisa kita anggap sebagai sebuah pekerjaan. Kalau ia mengemis, tentu keluarga tidak sampai hati melihatnya. Kalau berpapasan,
Mereka mungkin ambil jalan lain. Mereka malu akan kehidupan Bartimeus. Bartimeus adalah orang yang terpinggirkan, orang yang tidak masuk hitungan lagi dalam masyarakatnya. Mungkin ada anggota masyarakat yang mencapnya sebagai beban. Pengemis adalah beban bagi masyarakat. Demikian kata sebagian orang. Tetapi Tuhan berbelas kasihan terhadap Bartimeus. Tuhan berbelas kasihan terhadap orang yang tidak lagi diperhitungkan. Saudara, apakah saudara merasa tidak diperhitungkan oleh dunia ini? Apakah saudara anggap diri saudara terpinggirkan? Apa saudara rasa hidup saudara tidak produktif, jadi beban orang lain? Tuhan tidak lupakan saudara. Dunia boleh lupakan, keluarga boleh lupakan, tapi mata Yesus tertuju pada saudara. Ada beberapa hal menarik dari cerita yang kita baca. Pertama, banyak orang menonton dan mengiring Yesus. Disebutkan tadi berbondong-bondong. Tetapi dalam peristiwa itu, mujizat hanya terjadi pada diri Bartimeus seorang. Saudara, bila saudara berada dalam ruang ibadah, dalam kebaktian, kebangunan rohani, dalam persekutuan, yakinkan saudara tidak hanya sebagai penonton. Dapatkan berkat, baik dari firman Tuhan, baik dari nyanyian pujian, baik dari kesaksian-kesaksian saudara seiman. Tentang hal yang dialami Bartimeus, ada yang mau saya katakan. Mungkin saudara bertemu dengan Tuhan Yesus bukan di tempat-tempat ibadah atau ruang pertemuan. Bartimeus bertemu Yesus di jalan raya. Saudara juga mungkin bertemu Yesus di jalan raya, di keramaian, di rumah sakit, di tempat hiburan, dimanapun. Apakah saudara sedang mendengarkan siaran radio? Apakah saudara sedang nonton televisi? Apa saudara sedang baca buku? Apa saudara sedang berbicara dengan saudara lain yang punya pergumulan? Ada kalanya, dalam saat-saat seperti itu, Yesus berbicara kepada saudara. Bukan pengkhotbahnya yang penting dalam satu acara rohani. Yang penting, Tuhan Yesus hadir dalam acara itu. Selanjutnya, saya ingin ajak saudara memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Dalam Markus 10 ayat 47 tertulis, ketika ia dengar rombongan yang sedang lewat adalah rombongan Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus memanggil nama Yesus. Ia berteriak, dan ketika orang lain menegur agar ia tidak berteriak, ia bukannya diam, malah berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak kesaksian Alkitab. Tuhan menjawab pada waktu umatnya berseru kepadanya. Pada waktu kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, jangan minta bantuan kanan kiri atau pada kerabat terlebih dahulu, tetapi pertama-tama berseru kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab. Tuhan menjawab doa yang disampaikan dengan iman. Dalam Lukas 18 ayat 1-14, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang jahat. Walaupun hakim ini adalah seorang yang tidak takut Tuhan, tetapi oleh karena janda ini berulang datang meminta bantuannya, maka akhirnya ia mengabulkannya. Apa kata Tuhan Yesus tentang hal ini? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Pada waktu saya beribadah di sebuah gereja, pembicara mengatakan, di gerejanya ada ungkapan, sedikit berdoa, sedikit berkat, banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Ada yang mengatakan, doa adalah nafas orang Kristen. Supaya kita tetap hidup, kita perlu tetap bernafas. Supaya rohani kita tetap hidup, hidup keseharian kita perlu dipenuhi dengan doa. Menyampaikan doa tidak perlu satu cara yang formal. Kita bisa berdoa pada waktu kita ada dalam angkutan umum, di dalam angkutan kota. Kita berdoa ketika sedang duduk di kantor. Kita bisa berdoa di kamar mandi. Dimanapun kita bisa berdoa, sehingga hidup kita adalah hidup berdoa.
Kalau saudara bekerja di kantor dan hendak berbicara dengan pimpinan, saya sarankan doakanlah lebih dahulu sebelum membuka pintu masuk ruang pimpinan. Saudara yang dagang di pasar, pada waktu pembeli lagi tidak ada, tumpangkan tangan saudara, doakan barang-barang yang dijual. Saudara akan terkejut melihat hasilnya. Bagi pelajar dan mahasiswa, sebelum ujian, berdoalah lebih dahulu dalam hati. Tuhan akan memberikan pencerahan, hikmat dan kepintaran kepada saudara. Berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti ada kalanya doa yang kita panjatkan itu tidak dijawab dengan segera. Mungkin kita membutuhkan 1, 2, 5, atau 10 tahun atau lebih dari itu sebelum sebuah doa dijawab. Ada sebuah cerita tentang seorang bapak tua yang dermawan, tinggal di gedung bertingkat 2. Ia tidak biarkan orang-orang yang minta bantuan kepadanya pulang hampa tangan. Ia berikan bantuan kepada mereka yang butuh pertolongan. Pada satu hari, ada 2 orang yang berkekurangan datang ke rumah bapak dermawan ini tadi. Yang satu dari pintu utara, yang lainnya dari pintu selatan. Yang dari pintu utara mengetuk, tok tok tok, tok tok tok. Sesudah ia mengetok sampai 100 kali dan pintu tidak dibuka, ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke pasar. Di pasar, ia bertemu dengan saudara yang tadi mengetuk di pintu selatan. Di tangannya kiri kanan pegang bungkusan berisi barang-barang. Ia bertanya, kan tadi kita sama-sama ke rumah Pak Tua itu. Aku mengetuk sampai 100 kali, pintu tidak dibuka dan aku pulang. Orang yang mengetok di pintu selatan itu berkata, aku juga tadi sebenarnya mau pulang, tetapi kutabahkan hatiku dan mengetok terus. Pada ketokan 101 kali, pintu dibukakan. Saudara, sama dengan orang yang mengetuk di pintu selatan tadi, barangkali saudara akan mendapatkan jawaban pada doa yang ke-101 kali. Intinya, jangan berhenti berdoa, jangan jemu-jemu untuk memanjatkan sebuah doa. Kita tidak tahu pada doa yang keberapa kali Tuhan akan menjawab. Selanjutnya, bagaimanakah cara berdoa yang baik? Bartimeus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas. Dalam ayat ke-51, Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Inilah doa Bartimeus, sebuah doa yang singkat dan amat jelas. Ada orang-orang Kristen beranggapan, doa haruslah dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang indah. Oleh karena itu, bila mereka diminta untuk berdoa, mereka mengatakan, saya tidak bisa berdoa, saudara. Silahkan saudara-saudara lain yang berdoa. Penetua, pengerja, hamba-hamba Tuhan saja yang berdoa. Tetapi, seorang pengemis buta mengajar kita untuk berani berdoa. Yang penting dari sebuah doa bukan jalinan kata-kata dan kalimat yang indah, tapi suara hati yang indah. Berdoa adalah komunikasi antara hati dengan hati kita dengan hati Tuhan. Oleh karena itu, saya berpendapat, doa tidak perlu ditulis, tidak perlu dihafal, dan tidak perlu bersifat rutin. Saya pernah menemukan di toko buku, sebuah buku berisi kumpulan doa yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan berbagai acara. Saya berpendapat, kalau membaca doa-doa dari buku ini, tidak ubahnya seperti kita membaca sebuah mantra, membaca kalimat-kalimat yang sudah ditulis, membaca kalimat-kalimat yang sudah dihafalkan. Kalau kita membaca, jelas bahwa itu adalah suara mulut kita, tetapi belum tentu suara dari hati kita. Kalau kita berdoa dengan menghafal secara rutin, yang berdoa adalah mulut kita, tetapi mungkin hati kita tidak berdoa. Doa adalah suara hati. Marilah kita berdoa dengan suara hati kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita membaca, pengharapan Bartimeus tidak sia-sia. Pada ayat 49 tertulis, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus memanggil Bartimeus. Dalam Markus 10 ayat 50 tertulis, ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi mendapatkan Yesus. Apa yang dilakukan Bartimeus pada waktu ia diminta datang oleh Yesus? Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kita bisa membayangkan bahwa Bartimeus berpakaian minim. Jubah adalah pakaian yang terpenting untuk menahan hawa dingin dan juga untuk menahan embusan angin.
Tetapi pada waktu bertemu Yesus, ia tanggalkan jubahnya dan tampillah Bartimeus apa adanya. Saudara, waktu bertemu Yesus, kita juga perlu buka jubah kita, segala aksesoris yang kita pergunakan untuk memperelok kita. Tidak ada yang perlu kita poles, tidak ada hal-hal yang perlu kita promosikan kepada Tuhan Yesus, karena Dia mengetahui persis siapa kita sebenarnya. Hal terakhir yang ingin saya kemukakan berbentuk pertanyaan. Apakah yang menyebabkan permintaan Bartimeus dijawab oleh Tuhan Yesus? Apakah karena doanya pendek, jelas, dan tegas? Saudara, banyak juga orang yang bisa berdoa dengan singkat, jelas, dan tegas, tetapi tidak semua juga dijawab oleh Tuhan. Apakah oleh karena Bartimeus seorang pengemis yang buta? Tidak juga. Belum tentu seorang pengemis buta berdoa, Tuhan akan mendengarkannya. Jadi apa, saudara? Apakah karena waktu Yesus memanggilnya, Bartimeus berdiri dan menanggalkan jubahnya? Belum tentu juga. Sekali lagi, kenapa Yesus menjawab doa Bartimeus? Jawabnya singkat, saudara. Yesus berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan, inilah kunci doa yang dijawab. Tidak ada satu tata aturan dalam berdoa. Tidak ada satu format tertentu agar doa kita terjamin dijawab oleh Tuhan. Walaupun kita bisa berdebat tentang hal ini, kita bisa berteologi tentang hal ini, tetapi Tuhan tidak bisa kita atur dengan format kita. Dia menjawab kalau Ia berbelas kasihan. Dalam Lukas pasal 18 diceritakan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan menganggap dirinya benar oleh karena ia berpuasa, menjalankan perpuluhan, dan semua hukum-hukum Taurat itu. Ia menganggap dirinya benar dan pemungut cukai itu tidak. Tetapi dikatakan oleh Yesus bahwa ia tidak pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kenapa pemungut cukai dibenarkan, orang Farisi tidak? Tidak lain karena Allah melihat hati, tidak melihat kata-kata. Hati pemungut cukai, doa yang keluar dari hatinya, membuat Tuhan berbelas kasihan. Sekali lagi kuncinya, belas kasihan Allah lah yang menjawab sebuah doa. Kita pernah mendengar tentang Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Dia sudah divonis mati oleh Tuhan. Tetapi kemudian dia menangis. Dia memohon dengan sangat agar Tuhan bisa memperpanjang umurnya. Dan akhirnya Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata menjawab doa Hizkia dan mengatakan umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Tuhan yang sudah memvonis mati Hizkia merubah keputusannya sendiri, tidak lain oleh karena Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia. Pada waktu ia berbelas kasihan, ia bisa rubah keputusannya sendiri. Demikian juga halnya dengan Hana, ibunda dari Nabi Samuel. Ia adalah salah seorang dari 2 orang istri Elkana, namun bertahun-tahun ia belum juga punya keturunan. Ia sedih pada waktu mereka pergi ke bait suci Tuhan di Silo. Hana berdoa kepada Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Bibirnya komat kamit, suaranya tidak terdengar, sehingga Imam Eli pikir ia sedang mabuk. Tetapi Hana menyatakan, ia bukan sedang mabuk. Ia bukan perempuan jahat. Tetapi ia sedang curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Setahun kemudian lahirlah Samuel. Sekali lagi, saya ingin mengatakan, tidak ada satu mekanisme, satu prosedur, satu format, satu tata cara yang menuntun, yang memastikan agar doa dijawab oleh Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan untuk jawab doa. Yang bisa kita lakukan, memohon belas kasihan Tuhan. Hanya apabila ia berbelas kasihan, ia mengabulkan doa kita. Saudara, saya menyimpulkan renungan kita sebelumnya dalam 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, janganlah kita sekedar menjadi penonton dalam setiap ibadah, baik itu kebaktian minggu, KKR, ataupun persekutuan doa. Jadilah orang yang diberkati dalam setiap acara tersebut. Firman Tuhan, kesaksian pujian, kesaksian saudara-saudara lain menambah kekuatan kita. Yang kedua, dalam berdoa, panjatkanlah doa dengan suara hati. Berdoa bukan seperti baca mantra atau ayat-ayat hafalan.
Kemudian, doakanlah pokok doa kita dengan tidak jemu-jemu. Barangkali Tuhan akan menjawabnya pada doa berikutnya. Yang ketiga, sewaktu kita bertemu dengan Yesus, tampilkan diri bagaimana adanya. Jangan dipoles, jangan tambah-tambah dengan aksesori lainnya. Keempat, tidak ada tata cara atau format agar sebuah doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab sebuah doa semata-mata berdasarkan belas kasih-Nya kepada kita. Kalau demikian, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya membuat Allah berbalas kasihan kepada kita? Jawabnya, jadikan kita biji mata Tuhan. Bagaimana caranya agar kita menjadi biji mata Tuhan? Kita menjadi biji mata Tuhan apabila kita sudah diangkat menjadi anak-anak-Nya sebagai anak-anak Allah. Kapan kita diangkat sebagai anak Allah? Kita diangkat sebagai anak Allah pada waktu kita memiliki Roh Kudus, Roh penghibur dalam hati kita, saudara. Kapankah Roh Kudus itu hadir dalam hati kita? Roh Kudus berdiam dalam hati kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita bertobat dari jalan kita yang sesat, dari dosa-dosa kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, dilahir barukan, terimalah Roh Kudus, dan kita diangkat menjadi anak Allah. Kita menjadi pewaris janji Allah. Janji-janji Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, semuanya berlaku bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpah. Saudara-saudara yang dilawat oleh Roh Kudus, Roh Yesus, yang mengingatkan saudara akan dosa-dosa saudara pada masa lalu, dan saudara mengatakan, aku bertobat, ampuni aku. Mari ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah. Terima kasih atas lawatan Roh-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pulihkan hidupku, pimpin jalanku ke depan ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit dalam jiwanya, oleh karena ada trauma, kejadian luar biasa yang sangat mengecewakan, yang sangat menyakitkan hati saudara, atau ada rasa dendam, rasa benci, kekecewaan yang amat sangat, saudara tidak bisa cabut akar pahit itu dari hati saudara, tetapi Yesus sanggup. Saya berdoa untuk saudara. Trauma masa lalu, kepahitan, kegeraman, dendam, benci, cabutkan semua itu Tuhan Yesus. Gantikan rasa amarah dan benci menjadi sukacita, damai dan sejahtera. Terima kasih, haleluya, haleluya. Bagi saudara yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, saya undang untuk menumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara yang sedang menderita sakit. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati usaha pekerjaan dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.